Halo, balik lagi sama gue Idam. Pengen tahu nggak gimana prosesnya ngebuat suatu promosi yang efektif buat usaha lo? Oke, gue akan ngebahas itu. Check it out terus. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa buat like dulu dan subscribe dan bunyikan loncengnya kalau misalnya belum bunyi. Terus jangan lupa juga kasih komen dong di bawah. Jadi ini kita akan ngebahas mengenai cara membuat promosi yang efektif. Ini sebenarnya adalah suatu teori dari Kotler dan Keller. Keller ini adalah 8 step untuk membuat suatu komunikasi yang efektif. Yang pertama apa? Adalah ini akarnya. Yang pertama adalah identifikasi target audience. Apa sih target audience itu? Target audience itu adalah buat siapa sih gitu. Kalau misalnya lo mau bikin satu promosi, ini buat siapa? Siapa yang bakalan lo tuju? Apakah menengah ke atas? Atau menengah ke bawah? Atau dia khusus cewek? Atau khusus cowok? Atau misalnya suburban, pedesaan misalnya, atau dia orang kota, atau misalnya orang yang suka makan. Tentu nanti akan beda dengan orang yang suka diet. Spesifikin target audiensnya seperti apa. Ini tentu balik lagi ke jenis usaha lo seperti apa dan target market dari usaha lo seperti apa. Oke. Yang kedua, setelah target audiensnya lo tentuin. Yang kedua adalah objektif atau tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasinya apa sih? Jadi adalah cuman lu pengen diketahui aja atau awareness, atau pengen ngebuat orang suka sama produk lu atau interest, atau interest yang lebih lagi, desire. Jadi kalau desire ini dia suka dan udah benar-benar mau, atau action, orang ngebuat untuk beli. Atau mungkin yang lebih hebat lagi adalah loyalty. Loyalty ini orang yang sudah beli dan dia ngebuat dia supaya loyal ke lo. Atau advokasi. Advokasi ini lebih lagi daripada loyalty, ini buat pelanggan lo supaya dia mau ngasih suatu pembelaan atau menawarkan produk lo ke orang lain. Oke? Yang berikutnya adalah desain komunikasinya seperti apa. Ini adalah pesan utama. Lu mau pesan utamanya seperti apa? Misalnya, karena tadi kan masuknya ke objektif ya. Misalnya pesan utamanya adalah belilah.
Atau pesan utamanya adalah berbagi. Kalau misalnya di bulan puasa, misalnya bulan Ramadan. Atau pesan utamanya adalah lu cuman pengen bahwa produk gua ada. Ini mesti didesain dari awal. Ini semuanya saling terkait ya. Dari sini masuk ke sini, masuk ke sini. Ini semuanya harus saling berhubungan. Yang berikutnya, setelah komunikasinya didesain adalah channel atau saluran. Saluran ini secara garis besar. Kalau tadi ini adalah apa? Ini adalah lewat mana? Ya, ini adalah lewat mana atau siapa. Lo harus desain di sini. Jadi lewat mana itu kayak misalnya lo akan lewat personal. Atau lo akan lewat media massa atau non personal. Ini di define. Oh, gue pengen salurannya ya udahlah orang ke orang aja, gitu. Karena tadi kan udah kita desain nih, misalnya di sini adalah gue pengen loyal, di sini objektifnya adalah loyalty, di sini desain komunikasinya adalah meningkatkan loyalitas, maka di sini salurannya ya udah lewat restoran lu sendiri aja, misalnya seperti itu. Oke. Yang berikutnya, yang kelima, setelah tadi salurannya udah ada, adalah budget. Lu tentuin budgetnya. Budgetnya seperti apa? Tadi setelah semuanya itu ditentukan, lu pasti tahu dong budgetnya seperti apa. Budget itu bisa berdasarkan kemampuan. Artinya, wah dalam sebulan ini gue cuma punya budget 1 juta misalnya. Atau enggak bisa berdasarkan persentase penjualan. Misalnya gue pengen penjualan 100 juta, maka budget pemasaran gue adalah 10%-nya, misalnya seperti itu. Atau enggak, yang berikutnya adalah berdasarkan keseimbangan persaingan. Persaingan kita lihat misalnya kompetitor kita kayaknya budgetnya gede banget nih. Kayaknya dia budget iklannya 5 juta deh semuanya. Oke, gue coba 6 juta. Atau enggak gue samain deh 5 juta. Atau enggak ya udah gue 4 juta aja. Oke. Yang berikutnya adalah berdasarkan tujuan dan tugas. Ya misalnya tujuan lu apa? Ya budgetnya berdasarkan tujuan itu. Gitu. Tentukan budget. Setelah budget itu ditentukan, apalagi yang mesti ditentukan adalah marketing mix. Marketing atau media mix. Ini adalah campuran media atau marketing apa aja yang akan digunakan berdasarkan dari budget ini. Gitu. Akan beda dong, kayak misalnya budgetnya 100 juta, media-media yang dipakai dengan budget 10 juta. Begitu juga dengan budget 1 juta. Dari sini lu bisa kerucutin lagi. Misalnya iklan. Gue lewat promosi. Gue lewat penjualan langsung, direct. Gue lewat personal. Atau gue lewat hubungan masyarakat.
Ini lu yang nentuin berdasarkan dari budget yang ada tadi. Setelah tadi marketing mixnya udah kita tentuin, yang berikutnya adalah measure result atau ukuran. Apa sih ukuran ini? Jadi dari setiap marketing mix ini, misalnya, oke, gue mau iklan di FB. Lo harus tentuin ukuran keberhasilan beriklan di FB ini berapa sih? Misalnya, gue mau beriklan di FB dengan tujuannya adalah klik ke website. Oke, klik ke website. Berapa klik? 1000 klik. Oke, dengan 1000 klik ini gue akan menyatakan bahwa ini berhasil. Atau enggak, atau target gue adalah 1000 kali, 1000 klik. Atau enggak, measurement-nya adalah penjualan satu produk A. Ketika penjualan satu produk itu mencapai 100 misalnya, maka ini dianggap sebagai berhasil. Tapi ketika 50, maka lo harus mencari marketing mix yang lain, harus lo evaluasi ke sini, evaluasi ke sini, evaluasi ke sini, evaluasi ke sini, evaluasi ke sini. Oke? Berikutnya, yang terakhir adalah manage IMC. IMC adalah Integrated Marketing Communication. Apa sih bahasa Indonesianya? Integrated Marketing Communication adalah komunikasi marketing terintegrasi. Artinya lu harus bisa mengintegrasikan antara plan, tindakan, antara plan, tindakan, koordinasinya, dan evaluasi. Setelah ini semua dijalanin, lu harus bisa ngecek lagi nih, apakah sesuai dengan plan, apakah tindakannya juga sesuai, koordinasi selama berjalan seperti apa, dan lu harus bisa evaluasi. Evaluasinya tadi berdasarkan dari ukurannya. Makanya kenapa harus ada measurement. Setelah ini semua udah oke, akan menjadi suatu komunikasi yang efektif. Tujuannya adalah ini, komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi yang efektif? Adalah pesan diterima dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Inilah yang ngebuat suatu promosi berjalan dengan baik. Oke, itu tadi caranya bikin promosi yang efektif, fundamentalnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa berguna
untuk promosi dari teman-teman semua buat usahanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subs, dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa komen juga.